Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran matematika. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari materi baru di semester 2 yaitu bab 6 teorema Pitagoras. Semoga kalian dapat menyimak video ini dengan baik dan masih semangat ya belajarnya. Oke, yang pertama, Ibu akan membacakan manfaat setelah kalian menyimak video ini, yaitu mengenal sejarah Pitagoras, 2. Mengetahui pembuktian Pitagoras, 3. Memahami konsep teorema Pitagoras, 4. Menentukan hipotenusa dan suatu segitiga siku-siku, 5. Menyusun kembali rumus-rumus Pitagoras pada berbagai segitiga siku-siku, 6. Menentukan panjang salah satu sisi pada segitiga siku-siku. Oke, sejarah Pitagoras. Oke, nah kalian perhatikan ya, ini ada foto seorang tokoh. Nah, ini adalah Pitagoras. Pitagoras biasanya digambarkan oleh seorang laki-laki yang mukanya tuh serius, tampak serius karena dia mikir, kayak orang mikir terus gitu. Nah, Pitagoras adalah seorang ahli filsafat dan matematika yang lahir tahun 570 sebelum Masehi di Pulau Samos, Turki. Pitagoras juga disebut sebagai bapak bilangan. Dia memberikan sumbangan yang penting dalam bidang filsafat dan keagamaan. Salah satu peninggalan Pitagoras yang terkenal adalah teorema Pitagoras yang sama juga dengan namanya, yang menyatakan kuadrat hipotenusa dari segitiga siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat dari kaki-kakinya, sisi siku-sikunya. Nah, ini teorema Pitagoras ini hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Jadi segitiga siku-siku juga dikatakan juga segitiga spesial. Nah, ini ada penggambaran dari teorema yang disebutkan oleh Pitagoras. Ini ada segitiga siku-siku, ada hipotenusanya, dan ada kaki-kakinya. Untuk lebih pahamnya lagi tentang teorema Pitagoras, kita akan pelajari di slide selanjutnya. Oke. Pembuktian Pitagoras. Ada berbagai macam pembuktian rumus Pitagoras ini. Dan kalian bisa dapat pelajari atau baca sendiri, kalian cari. Ini Ibu kasih salah satu linknya, atau kalian juga bisa coba-coba praktek gitu dengan menggunakan kertas atau pokoknya banyak kalian coba di rumah untuk pembuktian. Bener nggak sih ini teorema yang ditemukan oleh Pitagoras ini? Boleh kalian coba pembuktian di rumah. Oke, teorema Pitagoras. Nah, teorema Pitagoras itu berlaku hanya untuk segitiga siku-siku. Nah, ini salah satu contoh segitiga siku-sikunya. Nah, ini ada A, ada sisi A, ada sisi B, ada sisi C. Di mana sisi C adalah sisi yang berseberangan dengan sudut siku-siku. Berseberangan dengan sudut siku-siku. Nah, ini sudut siku-sikunya di seberangnya. Nah, ini ada sisi C. Nah, sisi C juga merupakan sisi yang terpanjang dibandingkan dengan sisi yang lain, yaitu sisi A dan sisi B. Atau disebut juga dengan hipotenusa. Jadi saat kalian menemukan soal, ditanyanya hipotenusanya, kalian jangan bingung. Berarti kalian harus mencari sisi terpanjangnya atau sisi miringnya. Dan A dan B adalah sisi yang menempel pada sudut siku-siku. Yang menempel dengan sudut siku-siku ini, sudut siku-sikunya menempel, berarti ini sisi A dan sisi B. Nah, ini adalah Ibu contoh salah satu segitiga siku-sikunya seperti ini. Tapi tidak selamanya di soal itu segitiga siku-sikunya seperti ini, A, B, C. Kadang-kadang nanti bentuknya di titik sudutnya di sini A, B, C atau KLM atau yang lainnya. Jadi kalian jangan terpaku dengan C harus di sini nih, B harus di sini, tidak. Jadi Ibu harap kalian paham. Berarti kalau sisi miring itu ada sisi yang terpanjang, yaitu sisi yang di depan siku-siku, dan yang lainnya itu adalah kaki-kaki sudutnya. Oke, nah ini adalah rumusnya, yaitu C pangkat 2 disama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. C pangkat 2 adalah sisi termiringnya. Jadi sisi miring atau sisi yang paling panjang itu sama dengan kedua sisi yang lain. Atau bisa digambarkan juga seperti ini. Ingat ya, ini sisi miringnya. Ini alas disebut juga bisa tinggi. Oke, nah ini Ibu berikan rangkuman rumus teorema Pitagoras. Sebenarnya dari satu teorema ini bisa bermacam-macam, karena nanti saat kalian penerapannya terhadap soal itu akan
banyak beraneka jenis, dan materi teorema Pitagoras ini akan dipakai untuk tingkat yang lebih lanjut. Berarti akan sering banget materi-materi itu dipakai. Dasarnya adalah kita harus paham Pitagoras. Jadi Ibu harap kalian di sini perhatikan dengan baik penjelasan yang Ibu sampaikan, karena materi ini akan dipakai untuk selanjutnya. Nah, ini A, B, C. Karena nanti kalau misalnya kalian dicari C-nya atau panjang sisinya, berarti kalian karena C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2, jadi saat kalian hanya diminta untuk mencari panjang C-nya saja, berarti itu adalah akar dari A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Nah, kalau kalian mencari C-nya atau sisi miring atau sisi yang terpanjang, kedua sisi yang lain itu adalah dijumlah. Nah, tapi kalau kalian disuruh mencari sisi yang ini, misalnya A-nya, berarti sisi yang terpanjang C dikurang sisi yang lainnya itu B, kurang. Kalau sama mencari yang B juga, C dikurang A. Itu aja konsepnya. Pokoknya kalau mencari yang terpanjang atau hipotenusanya, berarti kalian tambah, mencari sisi yang lain itu adalah kalian kurang. Nah, ini boleh kalian catat, kalian ingat, dan kalian pahami. Selanjutnya, nah Ibu ada beberapa gambar segitiga siku-siku. Kenapa Ibu yakin ini segitiga siku-siku? Karena sini udah ada tanda segitiga siku-sikunya ya. Ada sudut seperti ini. Nah, jadi kalau kalian nanti menemukan soal ada gambar tapi tidak ada seperti ininya, itu belum tentu segitiga siku-siku. Tapi kalau misalnya nanti soalnya pada materi Pitagoras, berarti itu udah pasti segitiga siku-siku. Jadi kalian paham ya, kalau ada tanda ini udah pasti segitiga siku-siku. Ini ada 3 jenis segitiga siku-siku. Oke, yang pertama, dari segitiga yang ini kalian diminta untuk menentukan hipotenusanya. Ingat tadi yang Ibu sampaikan, hipotenusa adalah sisi yang berseberangan dengan sudut siku-siku. Ini sudut siku-sikunya, berarti berseberangan seperti ini. Berarti sisi J ya. Nah, gimana rumus Pitagorasnya? Berarti rumus Pitagorasnya adalah Z pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Ya, ini rumus Pitagoras. Kok beda Bu? Nggak kayak yang tadi pakai ABC? Iya, makanya tadi Ibu sampaikan. Nggak selamanya seperti itu. Jadi kalian harus paham konsepnya. Ya, yang miring itu yang mana? Berarti kalau yang miring hipotenusnya sama dengan dua sisi yang lain atau kaki sudutnya. Ibu ulang-ulang terus biar kalian paham ya. Oke, gimana kalau ini kan Z pangkat 2 Bu? Kalau saya mau tahu Z-nya saja, berarti kalian pakai rumus yang ini, pakai akar. Kita akarin lagi. Lalu kita bisa menghasilkan panjang atau sisi Z-nya. Oke, selanjutnya gambar yang kedua. Sama caranya, kita mencari hipotenusa, kita lihat sudut siku-sikunya. Ini sudut siku-sikunya di seberang sudut siku-siku, berarti sisi P. Berarti kita cari P pangkat 2 sama dengan Q pangkat 2 ditambah R pangkat 2. Atau kalau mau cari P-nya saja, P sama dengan akar Q pangkat 2 ditambah R pangkat 2. Oke, nah yang ini sedikit berbeda nih. Kenapa Bu ini kok hurufnya nggak di tengah-tengah? Kenapa ini adanya di pojok-pojok terus hurufnya besar? Nah, lihat perbedaannya. Kalau dia seperti ini di tengah, itu dia berarti garis atau sisi P. Nah, kalau di sini kalau kita menyebutkan sisi yang ini, hipotenusanya nih, yang di depan sudut siku-siku, kita tidak bisa menyebutkan K saja atau M saja, tapi kita menyebutkannya dengan sisi KM. Ini pelajaran kelas 7 udah pernah dibahas, dan kita harus menggunakan huruf besar, karena ini adalah titik sudutnya. Berarti KM sama dengan KL ditambah LM pangkat 2. Nah, kalau kita mau tahu KM-nya saja, berarti KM sama dengan akar KL pangkat 2 ditambah LM pangkat 2. Nah, ini semoga kalian paham ya cara untuk menentukan hipotenusanya. Ini untuk memudahkan kalian ke pembelajaran selanjutnya. Next, contoh soal. Ini Ibu ada beberapa contoh soal, kita bahas satu persatu. Nah, ini di sini Ibu punya gambar segitiga siku-siku. Sini sudah diketahui sisi AB-nya 8 cm, sisi BC-nya adalah 6 cm. Nah, pertanyaannya sisi AC. Nah, ada yang masih ingat AC ini apa?
dia di seberang siku-siku, berarti apa nih? Ya betul, dia adalah hipotenusanya atau sisi miringnya, berarti AC adalah sisi yang terpanjangnya. Bagaimana kita menentukannya? Nah, kita tentukan dulu rumus Pitagorasnya. Berarti ini boleh. Kenapa ini ibu pakai B pangkat 2 di sini nggak ada B? Nah, kenapa disebut B? Ini adalah di seberang. Ya, berarti B. Atau bisa kamu juga cari nanti tulis AC pangkat 2. Tuh, nggak apa-apa, sama. Intinya ini adalah sisi yang ini yang miring. B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah C pangkat 2. A-nya berapa? A-nya 8 cm, C-nya adalah A-nya adalah 6 cm, C-nya adalah 8, karena A itu adalah yang di seberangnya titik A, berarti ini 6, di seberangnya titik C, ini adalah 8. Oke, B pangkat 2 sama dengan 6 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2. Nah, 6 pangkat 2 berapa? 36, ditambah 8 pangkat 2, 64. Oke, ini berapa nih hasilnya? Ya betul, B pangkat 2 sama dengan 100. Udah selesai belum? Belum, karena kita mencari sisi ini nih, sisi AC atau B-nya. Berarti kita akarin yang 100-nya, berarti B sama dengan akar 100. Akar 100 sama dengan 10. Jadi panjang, oh ini salah ya, maksudnya panjang AC atau B adalah 10 cm. Ini sudah dapat dipahami ya. Selanjutnya, ini ada segitiga siku-siku juga, walaupun segitiga siku-sikunya posisinya miring, tapi ini juga segitiga siku-siku karena ada tanda seperti ini. Sama, apakah sama ini latihannya dengan yang ini? Kita pahami, kita amati dulu ya. Ini siku-siku, ini seberangnya. Oh, berarti sudah diketahui nih hipotenusanya 26 cm. Nah, yang ini sisi kaki sudutnya 24, yang ini belum. Berarti nanti ada sedikit perbedaan. Kalau yang tadi ini ditambah, berarti yang ini kita kurang. Coba ya. Ini berarti kita cari. Oke, 26 pangkat 2 ditambah 24 pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Karena kita mencarinya B, kita pindahkan semua yang nggak ada B-nya ke sebelah kiri. 26 pangkat 2 dikurang 24 pangkat 2 sama dengan B pangkat 2. Mau B-nya di sebelah kiri sini, yang ininya di sini boleh. Sama, bebas ya. Oke, ini langsung hasilnya 676 dikurang 576 sama dengan B pangkat 2. Hasilnya 100 sama dengan B pangkat 2. Sama ya, B sama dengan akar 100, jadi B sama dengan 10. Jadi panjang B yang ini juga 10. Kebetulan sama ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Di sini ibu ada gambar ya. Ini ada gambar segitiga siku-siku juga, tapi ini sedikit berbeda segitiga siku-sikunya. Di sini ada garisnya yang membentuk segitiga lagi. Apakah segitiga ini ada segitiga siku-siku juga? Sepertinya bukan ya. Selain dia tidak ada tanda sudut siku-sikunya, dia juga sisinya sedikit miring ke kanan. Jadi ini bukan segitiga siku-siku. Nah, tugas kita adalah mencari panjang AB. AB. Nah, apakah kita bisa mencari panjang AB dengan menggunakan teorema Pythagoras yang tadi kita gunakan? Nah, jawabannya itu adalah tidak bisa. Kenapa? Karena teorema yang tadi itu hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Sedangkan ini bukan segitiga siku-siku. Jadi kita tidak bisa langsung 20 dikurang 13 gitu. Nggak bisa ya. Berarti kita mencari, nah kita ini amati lagi segitiganya. Ternyata di sini ada segitiga siku-siku nih yang besar ya. Itu segitiga ACD. Untuk lebih paham nih, ibu gambar lagi di sini. Ada segitiga ACD, ACD. AC-nya panjangnya berapa? Nggak tahu, kita tanda tanya. Terus AD-nya 20 dan CD-nya adalah 12. Nah, ini ibu tidak ada sudut siku-sikunya, tapi ini sudut siku-siku ya, karena ngambil dari sini. Ini hipotenusanya sudah diketahui, yaitu 20. Berarti kalau kita mencari sisi yang lain, berarti nanti kita kurang dari hipotenusanya, yaitu AC pangkat 2 sama dengan AD pangkat 2 dikurang CD pangkat 2. Yaitu AC pangkat 2 sama dengan AD-nya itu 20, berarti 20 pangkat 2 dikurang 12 pangkat 2. AC pangkat 2 sama dengan 400 dikurang 144. AC pangkat 2 sama dengan 256. Kita mencari AC-nya saja, berarti AC sama dengan akar 256, AC sama dengan 16. Berarti panjang AC
yaitu adalah 16 cm. Apakah sudah selesai? Belum, karena tugas kita adalah mencari AB-nya, yang ini ya. Oke, selanjutnya sama, kita butuh buat gambar segitiga bantuan, yaitu BCD, segitiga yang ini ya. BC-nya kita cari tanda tanya, BD-nya itu 13 dan CD-nya adalah 12. Sama ya, pakai cara yang seperti ini juga, dikurang dari, karena hipotenusanya sudah diketahui, yaitu 13. Berarti BC pangkat 2 sama dengan BD pangkat 2 dikurang CD pangkat 2. BC pangkat 2 sama dengan 13 pangkat 2 dikurang 12 pangkat 2. Ya, ini dari yang ini ya. BC pangkat 2 sama dengan 13 pangkat 2 yaitu 169 dikurang 12 pangkat 2 yaitu 144. Berarti BC pangkat 2 sama dengan 25. Di sini udah ada yang ketahuan belum BC-nya berapa? Ya betul, BC adalah akar dari 25 yaitu 5 cm. Nah, sudah selesai belum? Belum ya. Kalian kita tugasnya mencari AB. AB itu yang ini, sedangkan kita sudah mengetahuinya AC. AC itu panjang dari sini ke sini. Ini adalah AC dan BC itu ini dan ini. Berarti gimana kalau kita mencari yang ini nih, yang AB? AC-nya sudah ketahui, ini sudah ketahui. Berarti tinggal kita, ya betul, berarti kita kurang. Berarti AC dikurang BC, berarti maka dapatnya kita AB. Jadi AB sama dengan AC dikurang BC, yaitu 16 dikurang 5 sama dengan 11. Jadi panjang AB-nya adalah 11 cm. Oke, sampai sini paham ya? Oke, demikianlah pembelajaran matematika pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dan bermanfaat untuk kalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.